Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya. Barang saya Sul, dan video kali ini kita akan tes performance dari kedua handphone ini. Oke, langsung aja kita kontennya. Nah, buat teman-teman yang baru aja nongkrong di channel ini, bisa dibantu dong dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan logo notifikasinya. Oke, langsung aja kita restart dulu kedua handphone ini biar dalam performa maksimal. Kita matikan dulu di sini. Untuk SP rawannya saya akan coba muat ulang, dan untuk S10 juga kita muat ulang dulu. Di sini lebih simpel ya. Nah, secara spek kedua handphone itu sebenarnya mirip-mirip ya dari dalam speknya, yaitu dimana untuk Xperia One ini dia itu menggunakan Snapdragon 855 dengan pabrikasi 7 nanometer, dan untuk clock speed itu sama di berapa ya, 2800. Kalau Samsung S10 ini tuh sama juga dengan Snapdragon 855 dengan nanometernya 7 dengan clock speednya sama di 2800 GHz. Nah, perbedaannya tuh di sini ya. Kalau Xperia One ini menggunakan RAM 6 GB, kalau S10 ini menggunakan RAM 8 GB. Dan internal sendiri pun berbeda. Ini sudah 128, kalau Xperia One itu di 64 GB. Tapi nggak masalah, kita langsung tes dulu performanya. Di sini performanya skemanya adalah saya coba dulu menggunakan di sini ada beberapa aplikasi yang saya gunakan ya. Yang pertama ada CPU throttling, Geekbench 5, 3D March, CPU monitor, dan yang terakhir adalah Antutu. Pertama kita tes dulu untuk suhunya ya. Di sini tuh masih jam 5 subuh, masih kita lihat. Dan di tempat saya itu sebenarnya nggak pakai AC teman-teman ya. Cuma memang agak dingin. Di sini stand di 3,4 dan 3,3. Langsung aja kita tes dulu. Untuk tes pertama kita coba di mana dulu ya? Kita coba di CPU throttling aja ya. Kita jalankan CPU throttlingnya sambil kita lihat. Ya, ini kita sambil jalankan start test, sambil berjalan kita mainkan di belakang. Yang pertama adalah Geekbench 5 headset. Oke, di sini kelihatan ya. Kita sambil run untuk tes GPU-nya. Oke, sekarang udah 100%, dimana untuk S10 lebih cepat sampai di 100%, dan Xperia One masih loading di 100%. Wah, ini bisa teman-teman lihat ya untuk hasil Geekbench 5-nya di sini. Kalau di hasilnya di sini terlihat kalau Xperia One single core-nya lebih tinggi di 721, dan multi core-nya di 2080. Sedangkan untuk Samsung S10 di sini single core-nya ada di 7012 dan multi core-nya 2024. Di sini kita lihat ya. Oke, sekarang saya akan coba mengetes 3D March ya. 1 2 3 tes. Ya, ini lagi berjalan untuk 3D March-nya. Kita lihat hasilnya kayak mana. Di sini pakai yang Will Live ya, karena ini yang recommended. Dan HP seperti ini tuh ya paling main-main game kasual aja sih. Sambil kita nunggu ya. Di sini tuh tadi untuk baterainya saya lupa hitung ya, tapi sekarang kita coba aja langsung sekarang di 75% dan ini di 83%. Oke, untuk hasil Will Live-nya di sini Samsung di 3074 dan Xperia One di 3088. Tapi ini kok kurang ya. Saya coba di stress test aja langsung ya. Di sini ada stream stress test ya. Will Live stream stress test. Kita langsung di sini aja kita lihat. Tapi di sini lumayan lama ya. Di sini 3D Mark di mana ya? Ini aja Will Live stream test aja. Ya, Will Live stream test yang ini aja. Yang 21 menit. Jadi kita akan tinggal 21 menit. Kita mulai 1 2 3 1 2 3. Oke, setelah Will Live Extreme Stress Test, ternyata keduanya tuh gagal. Gak tau kenapa ini gagal nih. Berarti kedua handphone ini gagal di Will Live Stream Test. Kalau di Will Live biasa tadi udah kita
Lihat ya, untuk vulkannya di segini. Oke, kita lanjutkan aja tes selanjutnya di Geekbench. Geekbench udah ya. Sekarang kita ke Antutu Benchmark aja ya. Kita buka Antutu Benchmark. Bentar, apakah tidak salah lihat? Oke, Antutu Benchmark kita lihat. Oke, kita ulang aja untuk teksnya ya. Next. Oke, kita uji sekarang. Di sini kita tes again. Uji sekarang. Oke, sudah berjalan. Jadi sekarang sudah di 76% dan 90%. Saya kurang tahu ya, di sini kok Xperia One rada ketinggalan. Apakah karena sudah mulai memanas handphone ini atau gimana? Di sini dia tuh ketinggalan cukup jauh. Di sini untuk panasnya masih di 36,1 derajat Celcius. Dan ini 36,3. Oke, sekarang F10 sudah di 4803. Ya, kita ambil 3 poin aja ya, 483. Dan Xperia One masih di 90%. Ini tuh sudah menurun drastis ya. Kemarin tuh saya coba masih di 5 ribuan. Karena memang handphonenya tuh udah bekerja dengan cukup berat ya. Stress test itu nggak mampu diselesaikan. Nah, di situ tadi dia menggunakan performa yang cukup besar ya, dimana betul-betul GPU-nya itu betul-betul dipaksa. Makanya pada saat Antutu ini dia mulai mengalami penurunan performa. Kita lihat ya, untuk Xperia One di sini sudah drop banget di 375. 375 ya. Kalau Samsung S10 masih di 400 lebih, walaupun sebenarnya udah sama-sama menjalankan aplikasi super berat tadi ya. Kita bisa lihat ya, ini sebenarnya nggak perlu di rolling berkali-kali ya. Di sini bisa dilihat ya, kalau penurunan paling drastis itu terjadi di Xperia One ya. Dari seingat saya itu kalau posisi idle itu dia masih di 5 ribuan, 500 ribuan. Nah, langsung kita ke CPU monitoring. Di sini kita bisa lihat panas dari CPU-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk panas yang dihasilkan di sini Samsung S10 itu memang lebih panas di 59 Celcius. Di sini bawah, dan 45 untuk untuk Xperia One. Di sini di atas 40 overall CPU-nya 48, di sini 46. Saya rasa sih kalau penyebabnya kayaknya kalau Xperia ini tuh dia ngerem gitu ya aplikasinya. Pada saat dia mulai memanas dia punya sistem thermal sendiri yang membuatnya tuh lebih ngerem performanya. Jadi makanya dia langsung ngedrop banget Antutu benchmarknya tadi. Kagak ada ya. Saya kira tuh CPU trolling system ini bekerja di belakang background ya, jadi kita bisa tahu performanya. Cuma ya udahlah, ternyata saya salah. Sekian dulu untuk video kali ini untuk tes performanya. Kesimpulannya sih, kalau dibilang lebih stabil untuk jangka panjang pemakaian, maksudnya dipakai terus-terusan, ya harus bisa diakui ya kalau Samsung S10 ini tuh lebih performanya atau grafik penurunnya itu lebih stabil ya dibandingkan Xperia One. Bisa kita lihat tadi di pesat yang terakhir dan tutup benchmarknya di Xperia One itu betul-betul ngedrop ya. Saya ingat Xperia One itu untuk tutup benchmarknya itu di 5 ribuan. Hampir sama dengan hampir sama dengan Samsung S10 ini. Ya di sekitar 5.000 seginilah. Oke, jadi semoga aja video ini bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman yang lagi galau beli handphone yang mana. Oke, sekian video kali ini sekian video kali ini, Sul di sini, dan have a nice day.